Selamat pagi, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat, ceria, dan tetap bersemangat. Popularitas menjadi atau mengejar. Saudari-saudara yang terkasih, kemajuan teknologi yang semakin pesat terutama di dunia industri hiburan yang mengutamakan apa yang terlihat, apa yang tampil, apa yang entertain, selain menciptakan peradaban dunia yang semakin maju tentunya juga mempengaruhi cara pandang kita manusia modern saat ini. Salah satunya adalah bagaimana kita mengukur kehebatan dan menilai kesuksesan pribadi sendiri maupun orang lain. Anggapan bahwa menjadi sukses karena usaha dan kerja keras itu tentu masih ada sampai saat ini dan itu tak bisa ditampik. Anggapan itu masih ada yang Anda dengar mungkin saat mengikuti pesta sekolah dan mendengarkan sambutan dan petuah untuk dia yang akan melanjutkan pendidikan, atau juga pada saat acara adat di Manggarai misalnya, sebelum anak-anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, biasanya ada acara buat baik dan pada saat itu diberi petua yang intinya bahwa harus berjuang, harus belajar dengan baik karena kesuksesan itu mesti diraih dengan kerja keras. Tetapi dunia dewasa ini pelan tapi pasti, kesuksesan, kehebatan, dan kualitas seseorang mulai diukur oleh tingkat popularitas. Semakin Anda populer, semakin Anda disukai, dipuja-puji, dijadikan tokoh idola, dijadikan standar dalam gaya hidup, atau juga standar pola perilaku, dan mungkin juga cara berpikir. Menjadi hebat dan sukses akhirnya diukur sejauh mana Anda disukai, dijadikan patokan berperilaku oleh orang lain, atau dijadikan sebagai idola oleh orang-orang lain. Dan ini merasuk hampir semua kita, berapapun usia, apapun status dan posisi kita. Salah satu contoh konkret yang mungkin hampir semua kita alami adalah kita merasa senang, merasa hebat dan semakin percaya diri kalau ada yang banyak menyukai status atau foto yang kita upload di media sosial. Dan setelah kita bikin status misalnya, maka aktivitas selanjutnya adalah menengok bagaimana respons teman medsos kita terhadap status tersebut, bukan? Berapa orang yang like, atau bahkan lebih spesifik lagi, berapa orang yang like pakai ibu jari atau si jempol itu, dan berapa yang pakai gambar hati. Lebih jauh lagi, karena popularitas itu menguntungkan, acap kali orang ingin menjadi populer dengan mengabaikan prestasi dan lebih mengutamakan sensasi. Tak jarang ada orang yang bikin masalah atau melibatkan diri dalam satu masalah tertentu, atau juga melakukan tindakan-tindakan konyol hanya agar menjadi trending, terkenal, dan populer. Salam Sabda hari ini menyapa kita dengan kisah tentang Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Sebelum Yesus pergi ke rumah Simon Petrus, terlebih dahulu dia berada di rumah ibadat. Apa yang dilakukan Yesus di rumah ibadat rupanya menjadi buah bibir di kalangan penduduk kota Kapernaum. Akibatnya menjelang malam seluruh penduduk kota berkerumun di depan pintu rumah Simon. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan kerasukan setan. Bila seluruh penduduk kota minta dilayani, bisa dibayangkan berapa jam waktu yang diperlukan Yesus untuk menangani mereka. Bahkan sampai keesokan pagi, orang Kapernaum masih mencari-cari Yesus. Murid-murid yang takjub dengan antusiasme penduduk kota jadinya bersemangat mencari Yesus. Mereka menyusul dia ke tempat yang sunyi dan menemukan dia sedang berdoa. Dengan antusias pula,
mereka memberitahu tentang orang banyak yang mencari-cari Yesus. Mereka merasa bangga bahwa guru mereka sudah begitu terkenal, sudah populer, dan menginginkan ia tampil di hadapan publik, apalagi di Kapernaum yang adalah kota asal mereka. "Semua orang mencari Engkau," kata mereka kepada Yesus. Namun respon Yesus di luar dugaan mereka. Yesus malah mengajak mereka pergi ke kota lain. Para murid tampaknya belum memahami misi Yesus di dunia ini, bahwa ia bukan untuk memenuhi keinginan orang banyak untuk mendapat simpati dan meraih popularitas, melainkan untuk menggenapkan rancangan dan kehendak Allah. "Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi," doa Yesus saat di Taman Getsemani. Tinggal di Kapernaum demi popularitas hanya akan membuat rasa nyaman. Ia akan disanjung-sanjung, dilayani, dan diperlakukan istimewa. Tinggal di Kapernaum juga berarti akan membatasi ruang geraknya untuk terus mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Oleh karena itu, ia mengajak Simon dan Andreas untuk pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga ia memberitakan Injil dan melakukan mujizat, karena untuk itulah ia datang ke dunia. Ia datang bukan untuk menetap di satu tempat, memenuhi keinginan orang-orang di sana demi popularitas, melainkan berjalan berkeliling dan berbuat baik, sehingga orang-orang di pedusunan Israel akan menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Bandingkan kitab Hakim-Hakim bab 5 ayat 11. Saudara-saudari, kita pun diajak untuk belajar dari Yesus yang fokus, komitmen pada tugas perutusannya, dan meninggalkan puja-puji popularitas yang semu dan dangkal. Menjadikan popularitas sebagai prioritas akan membuat kita kehilangan orientasi hidup, kehilangan tujuan, kehilangan apa yang lebih bermakna dalam hidup. Menjadikan popularitas sebagai yang utama akan membuat kita sibuk menyenangkan orang lain, memenuhi keinginan mereka, dan lupa akan apa yang penting yang mesti kita buat untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat, dalam tugas serta pengabdian, dan juga lupa akan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Karena itu, lakukan perbuatan-perbuatan baik, dan orang pasti akan menyukai Anda. Jangan agar disukai dan menarik simpati orang lain, baru engkau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Selamat menjalani hari. Salam sabda, salam sehat, salam 5M.